Halo sahabat Kacang Emul, sahabat Lera, berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan membahas tuntas atau mengupas mobil Luxio ya. Yang mana mobil Luxio ini adalah mobil semi niaga yang paling mewah. Makanya dibilang baby Alphard ya. Yang mana mobil ini memang desainnya mewah dan juga luas banget. Cocok buat untuk mobil siaga, mobil usaha, dan juga mobil keluarga. Jadi mobil ini multifungsi banget. Jadi sahabat Emul, apabila mungkin bagi Anda yang mencari buat mobil keluarga dengan kapasitas yang cukup besar, luas, ini mungkin bisa menjadi pilihan buat Anda semua ya. Yaitu mobil Luxio. Nah, untuk mobil Luxio ini sebenarnya adalah varian yang mewahnya ya, atau luxury di mobil niaga ya. Karena memang di bawahnya ini kita juga ada mobil Grand Max minibus. Nah, Grand Max minibus ini adalah varian yang standar ya, atau yang biasa kita lihat di lapangan, yaitu mobil untuk mobil angkutan ya, atau mobil barang, seperti halnya mobil salesman, banyakan buat untuk angkut-angkut barang ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mencari mobil semi keluarga dan juga semi niaga ya, ini mungkin bisa menjadi pilihan buat Anda, karena memang desainnya dari segi eksterior dan juga eksterior ini tidak kalah dengan mobil keluarga ya, karena memang desainnya memang ini mewah dan juga kokoh, gahar, sehingga sangat cocok untuk Anda yang punya usaha dan juga bisa digunakan untuk keluarga. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil Luxio ya, mobil Luxio ini memang tidak banyak varian ya sahabat Emul ya. Sahabat Daihatsu, memang variannya hanya ada dua, yaitu Luxio tipe D 1,5 dan juga Luxio tipe X 1,5. Jadi cc-nya juga pun hanya 1500. Berbeda dengan yang di bawahnya ya, yang Grand Max minibus. Jadi di sini ada yang tipe D dan juga tipe X. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas Luxio tipe X manual tahun 2023. Nah, bagi Anda yang mungkin nanya-nanya nih, kira-kira apakah Luxio itu ada yang matic? Tentunya ada ya. Untuk matic variannya hanya ada di tipe X saja. Sedangkan untuk Luxio D tidak ada yang matic, hanya melainkan manual. Jadi bagi Anda yang mencari Luxio yang matic, adanya hanya tipe X, sedangkan tipe manual ada tipe D dan juga tipe X. Mungkin kalau Anda yang mau lihat yang tipe D, bisa nonton di video saya sebelumnya ya, yang saya sudah buatkan. Nah, untuk varian harganya sendiri, untuk Luxio tipe D manual, nah di sini harganya di Rp233.400.000, yang mana harga ini saya sudah update per tanggal 13 Februari tahun 2023 untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, dan juga Lamongan. Untuk di luar wilayah itu nanti Anda bisa update sesuai dengan daerah Anda masing-masing ya. Sedangkan untuk varian yang tipe X manual seperti yang di depan saya ini ya, ini kebetulan di Rp252.700.000 untuk yang manual, sedangkan untuk yang matic adalah di Rp263.600.000. Jadi kisaran selisih 10 jutaan ya. Jadi kurang lebih lah selisih 10 juta antara apabila Anda pilih yang matic tipe X dan juga tipe D. Oke, kita bahas dari segi untuk eksterior ya. Kalau kita lihat dari eksteriornya, kita sudah tidak ragukan lagi, memang Luxio yang tipe X ini sudah varian tertinggi dan mewah banget, sudah nggak ada yang harus di-upgrade. Tapi mungkin bagi Anda yang hobi touring, ya kan, nanti ini bisa dikasih roof rail, nanti kasih track di atas ya, untuk tambahan ekstra bagasi di bagian atas, dan ini cukup luas banget. Bisa buat bagasi Anda barang-barang atau buat sepedahan, goes, enak banget. Memang mobil ini juga bisa buat Anda pehobi goes ya. Banyak dari pelanggan kami yang hobi goes ini juga di baris kedua, ketiga dibongkar semua, bisa dibuat tempat sepeda, dan ini juga cocok banget. Oke, kita lihat dari bagian depan ya. Kalau kita lihat dari bagian depan, kaca film sudah diberikan CPF1 ya, CPF1 kaca film.
ada wiper 2 ya kan, dan Anda bisa lihat grill bagian depannya ya, terlihat gahar ya, mirip-mirip kayak Alphard gitu. Dan Anda bisa lihat ya kan, di sini sudah dibalut oleh krum-kruman ya di bagian grill atas, sedangkan di bagian bawahnya memang menggunakan hitam dop ya, atau hitam standar lah ya. Dan memang di bagian bawah sudah terdapat lampu fog lamp, dan untuk head unitnya atau headlamp ya, Anda bisa lihat headlampnya. Nah ini headlampnya ya, sudah menggunakan full belum LED tapi sebenarnya ya masih halogen teman-teman. Nah Anda bisa lihat, tapi ini sudah mutiara halogen projector, sehingga dia punya penerangan akan lebih terang dan juga lebih jauh pandangannya ya ke depan. Jadi untuk malam hari memang penerangan halogen mutiara projector ini lebih terang ya dibanding tipe-tipe sebelumnya ya. Dan Anda bisa lihat untuk bagian grill sampingnya. Nah ini lihat, memang mewah banget. Jadi tidak diragukan lagi, mobil ini cocok buat niaga, cocok juga buat keluarga ya. Nah ini juga fog lampnya juga menggunakan lampu halogen. Jadi Anda tidak khawatir bagi Anda perjalanan ya di luar kota maupun di daerah pegunungan yang kabutnya tinggi, Anda tidak khawatir lagi karena mobil Luxio ini sudah siap siaga di sembarang tempat ya. Jadi mobil ini selain terkenal gagah, kuat, dan juga irit, spare partnya juga mudah didapat teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari bagian depan, apakah ada harus penambahan? Ya mungkin di sini kalau Anda mau tambahkan bumper depan sama roof rail di bagian atas ya, sama treknya. Selebihnya sudah lengkap banget. Tapi bagi Anda mungkin hanya buat untuk kebutuhan sehari-hari atau buat belanja untuk kebutuhan toko ya, tidak terlalu untuk daerah-daerah seperti halnya Bromo atau tempat-tempat yang terlalu berat untuk medannya ya, sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ini karena sudah lebih dari cukup teman-teman. Oke, kita bahas dari bagian samping. Nah kalau kita lihat dari bagian samping, Anda bisa lihat ya, memang mobil ini sudah dikasih cutter stiker ya, jadi ada stikernya mobil pemerintah Bojonegoro, mobil siaga. Nah karena mobil siaga ini memang Bojonegoro sekarang teman-teman ya, ini sudah diberikan mobil siaga tiap desa. Jadi makanya mobil Luxio ini lagi membeludak di tahun ini ya, khususnya untuk kalangan mobil siaga. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari bagian samping. Dari bagian samping Anda bisa lihat sudah terdapat talang air, dan untuk bagian spionnya sudah ada krum-kruman ya. Ada lampu spion juga. Untuk mode dia punya tempat pintu juga menggunakan mode cungkil ya. Mode cungkil, dan ada sliding door di baris kedua. Dari bagian bawah di sini Anda bisa lihat ada set mode molding juga. Ditambahkan di sini ada tambahan kayak krum-kruman ya, set mode moldingnya, jadi terkesan menjadi lebih kokoh. Karena yang saya suka dari Luxio ini ya kan adalah di bagian bawah ini dia terdapat tambahan kayak semi bumper ya, bagian bawah, under bumper bawah ya, yang dilapisin dari mulai bagian depan ini ya. Nah Anda bisa lihat, nah ini sehingga tidak terlalu kopong, jadi kelihatan lebih bersih ya. Jadi dan ini tembus sampai ke bagian belakang, Anda bisa lihat. Nah ini yang saya suka dari mobil Luxio ini ya, jadi kelihatannya lebih kokoh ya, lebih bersih dari bagian atas sampai ke bawah. Jadi selain ngotak juga ya. Dan memang Anda bisa lihat di bagian kaki-kakinya mobil ini sudah diberikan under bagian bawahnya ya. Nah itu dikasih untuk penopang air juga, jadi nggak usah Anda tambahkan. Dan ini juga mobilnya kelebihannya adalah sudah diberikan anti karat di bagian bodi bawah. Dan Anda bisa lihat di bagian bannya di sini menggunakan ban Bridgestone. Untuk peleknya sudah pelek racing ya, satu warna silver. Dan untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan 195/65 dengan ring 15. Jadi mobil ini udah tinggi banget. Istilahnya buat medan desa, kota dilibas pokoknya. Aman pokoknya karena ini sudah ring 15 teman-teman. Pengeremannya sendiri memang di sini dia menggunakan disc brake ya. Di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan tromol. Nah, ini dia punya.
Oke, itu di sini dari bagian samping ya. Mungkin kekurangannya yang mau ditambahkan, ini sebenarnya dari samping sudah lengkap banget, nggak ada tambah-tambahan ya yang mungkin perlu ditambahkan. Dan Anda bisa lihat di sini ada antena juga, antenanya di atas sini. Nah, dan ini masih polos atas ya. Jadi semuanya sudah lengkap, tinggal gas. Nah, kalau kita ngobrol bagian belakang ya, karena bagian belakang ini Anda bisa lihat ada juga lampu HDML ya, lampu di bagian belakang, terus turun ke bawah. Nah, ini bisa lihat ya, di bagian senternya sudah ada kaca film juga dan sudah diberikan Genio Protection. Ada tambahan, dia punya wiper logo Luxio tipe X ya. Kita lanjut ke bawah. Di bagian bawah lampunya ya, lampunya juga sama menggunakan lampu halogen, lampu jauh, lampu hazardnya juga sama. Nah, ini Anda bisa lihat ada balutan krum-kruman juga. Nah, dan kalau kita ke bawah ada logo VVTi dan juga ada sensor parkir ya bagian belakang. Nah, Anda bisa dilihat. Nah, juga ada di bawah knalpot sudah ada untuk eksternalnya ya, cutter muffler, jadi sudah ada. Terus Anda bisa lihat juga di bagian kanan bawah juga ada Proterra Protection, menandakan mobil ini sudah diberikan anti karat di bagian bodi. Nah, dan di sebelahnya ini ada kayak mata kucing ya. Kekurangannya mungkin di sini belum terdapat kamera parkir belakang ya, hanya ada sensor parkir belakang. Jadi bagiannya mungkin mau nambahkan lagi, ini bisa tambahkan nanti pasca delivery. Jadi kekurangannya mungkin yang mau di-upgrade adalah di sini Anda tambahkan sensor sudah ada ya, tapi melainkan kamera parkir belakang. Selanjutnya kita coba lihat interior ya. Kita coba lihat interiornya. Nah, Anda bisa lihat interiornya. Dia punya pintu untuk bagasi belakang ya, ini sudah bukanya ke atas gini ya. Jadi cocok banget mobil ini memang buat niaga ya. Bagi Anda mungkin yang mau buat food truck ya, ya food truck ya. Jadi ini cocok banget. Kalau buat food truck ya kan, Anda bisa desain, dia punya mobil ini luas banget. Cocok juga bagi Anda usaha yang mau jualan sepatu atau baju-baju, ini bisa dibongkar semua. Dan ini kotak banget, jadi kotak luas ya, buat untuk goes ya, buat untuk Anda yang hobi kayak motor trail juga ini bisa masuk teman-teman ya, enak banget pokoknya. Jadi multifungsi, satu mobil bisa buat untuk berbagai kebutuhan, bisa buat kebutuhan keluarga, usaha, bisa kebutuhan untuk healing atau jalan-jalan bersama keluarga, juga bisa dibuat untuk hobi bagi Anda ya yang punya hobi goes, sepeda motoran ya kan, trail-trail, semua ini bisa masuk teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini adalah layout dari dia punya interiornya ya. Nah, Anda bisa lihat sangat luas banget ya. Bayangkan Anda duduk di baris ketiga pun serasa kayak duduk di baris pertama ya, saking luasnya. Oke, kita lanjut teman-teman, sahabat Emul, sahabat niaga, kita bahas dulu di bagian bagasi ya. Bagasinya sangat luas ya, dan juga sudah diberikan untuk tempat belanja ya. Ini juga kita sudah berikan. Oke, ada karpet dasar ya. Ini juga untuk ban serep posisinya ada di bawah sini ya. Anda bisa lihat ban serepnya. Nah, di sini posisinya ban serep, nanti Anda bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kursi ya. Kursinya Anda bisa lihat sudah terdapat headrest lengkap semua. Ada kayak semacam headrest ya. Jadi kayak sudah ada headrestnya, ada lengkap ya, sampai baris ketiga juga ya. Terus juga di tengah ini juga ada buat untuk armrest. Nah, ini buat armrest, bisa buat armrest buat senderan. Jadi kalau 3 orang 4 orang ya buat senderan, tapi kalau untuk 2 orang ini bisa dibuat armrest. Oke, untuk handle pintu atau handle bagian atas ya.
Anda bisa lihat handle-nya atasnya ini 1, 2 sebelah kanan, ada 3 di sebelah kiri. Seat belt sudah terpoiler semuanya sampai baris ketiga ya. Jadi lengkap banget. Oke, coba kita lihat masuk ke baris ketiga ya. Apakah di sini ada tambahan? Kita coba lihat. Oh, ternyata di sini juga ada audio ya. Ada audio di baris ketiga. Kekurangannya mungkin di sini ya belum terdapat power outlet lah ya. Anda bisa lihat di sini juga ada kayak semacam apa namanya? Ada kayak tempat penyimpanan ya, storage lah ya. Ada storage kecil juga, cuman memang tidak terlalu besar sih kapasitasnya di sebelah kanan dan juga kiri. Kekurangannya mungkin di sini yang saya pikir kurang ya, yaitu adalah belum ada tempat untuk power outlet di baris ketiga, dan ini sebenarnya butuh banget buat untuk keluarga ya. Tapi kalau untuk niaga sebenarnya nggak terlalu juga sih. Tapi bagi Anda mungkin buat rentalan yang buat muatan banyak orang, tentunya di baris ketiga ini sangat membutuhkan, dan Anda bisa nanti tambahkan sendiri ya pasca delivery. Oke, kita sudah bahas di baris ketiga. Kita coba akan baris kedua ya. Lihat. Nah, Anda bisa lihat selega apa ini. Nah ya, lega banget. Nah ya, bisa lihat. Nah, dia footstepnya ada, nah bisa naiknya ke sini ya. Terus ke sini di tempat dia punya duduknya ya. Nah ini dia punya kursi. Kursinya Anda bisa lihat ya, saking luasnya. Baris kedua, dan ini bisa buat maju mundur juga ya. Dan di baris kedua Anda bisa lihat dari mulai atas sudah ada AC, udah double AC ya. Ada dia punya lampu penerang juga. Untuk pintu bagian dalam ya kan, di sini ada tombol untuk kunci. Nah, itu di bawahnya lagi untuk handle buka pintu, buka tutup, dan ini buat kunci. Nah, di baris kedua mungkin kekurangannya adalah belum ada storage buat penyimpanan dia punya minuman ya. Ini juga bisa jadi. Nah, caranya gampang. Nanti Anda bisa tambahkan, belikan storage tambahan atau buat cup holder tambahan. Nanti ditempel di dia punya bangku ya. Di bangku di sini sama di baris kedua juga, biar bangku ketiga buat naruh-naruh minuman biar lebih nyaman ya. Kalau untuk di baris kedua sebenarnya sudah ada nih pocket ya, tapi kalau nggak enak ya kalau ditaruh buat minuman sini ya, tumpah takutnya. Mending dibelikan yang kayak ada tempatnya ya, khusus banyak di online. Oke, kekurangannya berikutnya mungkin belum terdapat power outlet juga sih di baris kedua. Jadi memang karena memang mobil ini adalah untuk niaga ya sahabat Emul ya. Jadi memang store untuk power outlet belum ada. Nah, ini kembali ke kebutuhan Anda nantinya ya. Bagi Anda mungkin mobil ini mau dibuat khusus untuk full niaga, sebenarnya power outlet dan juga storage dan juga cup holder tidak perlu dibutuhkan ya sebenarnya. Tapi bagi Anda kalau kebutuhannya nanti mobil ini dipakai buat untuk keluarga dan juga buat untuk usaha, tentunya itu juga perlu dipikirkan. Oke teman-teman, sahabat Daihatsu, sahabat Kacong Emul, dan ini layoutnya secara keseluruhan di baris pertama ya. Kalau kita lihat dari baris kedua sini luas banget, ngotak, jadi nggak ngerasa Anda duduk baris kedua dan tiga sama aja. Dan Anda bisa lihat di baris pertama ya, di dashboardnya dari baris kedua Anda bisa lihat. Nah, saking luasnya dashboardnya Anda bisa lihat ya. Wah, gede banget. Gede banget, nyaman pokoknya. Kalau buat jalan jauh, recommended banget pakai mobil ini, nyaman ya. Terus kita berikan juga ada tambahan ya buat Anda semua. Kita buat untuk nyuci mobil, kita ada 3 P3K, segitiga buat untuk pada saat Anda terjadi trouble di jalan, kita sudah siapkan lengkap. Oke sahabat Emul, sahabat niaga, kita langsung ke baris pertama ya, di bagian driver ya. Nah, Anda bisa lihat di baris pertama. Nah,
dia punya pintu. Kita bahas di bagian handle pintu dulu ya, atau pintu baris si driver ya. Nah ini layoutnya. Nah kita akan membahasnya mulai dari bagian atas. Nah Anda bisa lihat dari bagian atas. Nah ya kan di sini dia punya untuk kunci. Jadi kuncinya ini kalau mau kunci semua manual ya. Tinggal tekan di sini maka otomatis kunci semua. Kalau buka juga sama. Ya masih model-model lama lah. Dan Anda bisa lihat di sini ada soft touch ya, berbahan kain. Dan Anda bisa lihat ada Twitter juga. Sini ada dia punya, Anda bisa lihat. Nah, ya ada buat untuk naik turunin kaca. Ini ngunci dia punya kaca. Nah ini ada storage kecil. Dan Anda bisa lihat di bawah ada cup holder juga satu. Ya ada audio juga ya, jadi lengkap lah. Dan Anda bisa lihat dia punya untuk dashboard ya. Nah ini dashboardnya luas banget. Nah jadi luas banget. Jadi kalau Anda cari mobil terluas yang ada di Daihatsu ya ini mobil Luxio. Nah ya, kita coba lihat lagi dari bawah ya. Oh, luas banget. Kita coba lihat satu persatu ya. Nah di sini di bagian si driver Anda bisa lihat ya ada cup holder juga, bisa tutup buka AC. Dan ini sudah retract sahabat. Jadi tombolnya untuk spion ini sudah retract ya. Jadi sudah aman. Ini si kering ke bawah dan ini buat untuk buka dia punya kap. Nah itu kedengeran ya, kap depan. Dan Anda bisa lihat. Nah untuk setirnya, saya suka dari mobil Luxio ini adalah perawatannya gampang. Untuk mesin posisinya ada di bawah sini, di bawah jok, kayak apa namanya, lebih mudah untuk dicek ya. Cekan untuk, dan untuk pengecekan berkala di situ untuk wiper bagian depan. Lebih simpel sih sebenarnya. Untuk dia punya kursi luas banget, Anda bisa lihat kursinya. Kursinya sudah ada headrest juga, dan di tengah-tengah Anda bisa lihat ya. Nah, ini ada juga masih penyimpanan juga ya. Cup holder tengah. Nah, Anda bisa lihat. Terus juga ada tambahan. Nah, itu juga storage di bagian dia punya apa namanya? Tengah-tengah lah ya. Dan di situ Anda bisa lihat ada power outlet ya juga. Ada penyimpanan, ini butung rongkok atau apa ya? Ini penyimpanan juga, ini power outletnya di sini. Ya, jadi buat ngecas. Oke, kita masuk ke dalam. Ya, kita bahas di dalamnya ya, di dashboard ya. Dashboard Anda bisa lihat di sini belum terdapat steering switch, buat telepon belum ada, belum juga airbagnya juga belum ada ya. Jadi memang harus lebih hati-hati kalau Anda bawa mobil ini ya. Utamakan keselamatan Anda. Ini sudah double analog dia punya modelnya ya. Kita coba hidupin ya biar kita tahu bunyinya. Ini juga bunyinya klaksonnya nyaring ya. Coba kita klakson ya, nanti kita coba hidupin dulu ya biar tahu bunyinya. Nah itu dia punya. Nah ini bisa lihat audionya. Nah nanti lihat di sini. Wah audionya lihat sudah touchscreen. Audionya ada apa aja kita lihat. Nah, ada radio, Bluetooth ya, banyak sih. Ada radio AM FM, mereknya Kenwood ya. Ini kayaknya buat CD juga bisa. Ada home, ada menu loh, radio, audio, iPod juga. iPod juga bisa ternyata ya. Bluetooth audio, radio, no play. Kayaknya buat YouTube juga. Screen adjustment display, kamera setup. Wah, ini mungkin bisa dibahas ya di video berikutnya ya.
Anda bisa lihat ya, ini ada jam juga. Ini buat untuk dia perpindahan gigi. AC-nya. Wah. Nah, ini bisa dipakai AC-nya juga. Nah, dia punya lubang AC-nya. Dan di sini Anda bisa lihat atas ada buat juga penyimpanan laci atas, ya. Dan ada penyimpanan laci bawah. Nah, ini. Dan di sini nggak tahu ada kabel apa ini. Oh, ini ternyata lihat teman-teman. Ada kabel USB. Ya, kalau mau pakai kabel USB di sini ya tempatnya ya. Oke. Di atas kita coba lihat ada tambahan kayak semacam, nah ini sun visor. Sudah ada dia punya kacanya juga. Sini juga untuk lampu apa namanya, untuk spion belakang ya, ada lampu penerang juga. Ada sun visor juga, cuman nggak ada kacanya. Nah, hand grip enaknya di sini ya, karena ini tinggi. Jadi di depan ini ada hand gripnya juga, depan kanan kiri, di driver sama passenger. Bedanya kalau passenger ada 2 atas bawah, sedangkan khusus si driver hanya ada 1 di bagian atas, depan aja, bagian bawah nggak ada. Jadi enak banget kalau Anda mungkin mencari mobil keluarga dan juga mobil niaga 2 in 1 atau 3 in 1 buat usaha mobil apa namanya, semacam mobil kayak hobi ya, 3 in 1 dia. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, sebelum kita tutup, kita coba lihat di untuk bagasinya ya. Kita coba lihat bagasi atau tempat untuk apa namanya, semacam kayak apa ya namanya ya, untuk pengecekan berkala Anda punya mobil ya sebelum berangkat ya. Tujuannya sih sebenarnya buat untuk lebih keamanan ya, sama kenyamanan dalam berkendara. Dan di bagian atasnya Anda bisa lihat memang atapnya ini belum terdapat kayak peredam ya, bisa Anda tambahkan sendiri nanti peredamnya. Dan yang saya suka adalah perawatannya di mobil semi niaga ini lebih gampang ya. Di sini untuk olinya bisa dicek, dan Anda bisa air radiatornya Anda bisa cek di sini juga ya. Untuk dia punya apa namanya, air wiper ini juga diceknya, jadi lebih gampang sih, lebih mudah. Untuk pengecekan aki mesin Anda bisa buka di bawah jok ya. Nah, ini dia punya, bisa lihat di bagian bawah ya. Dan ini dilarang buka ya, karena ini nanti panas kalau semisal Anda pakai dalam perjalanan jauh. Jangan sampai dibuka pada saat kondisi habis perjalanan, karena ini bisa muncrat, bisa kena muka, malah bahaya ya. Oke, ini adalah di bagian bagian depannya lah ya, untuk pengecekan, terutama pada saat Anda perjalanan ini harus dicek dulu sebelum berangkat ya. Karena memang di sini kayak air radiator kan ada batas bawah sama batas atas ya. Begitupun juga di air apa namanya, wiper ya. Oke, ini aja sih mungkin apa namanya yang saya dapat infokan ya untuk Anda semua. Kita coba tutup dulu ya. Oke, itu aja sih sahabat Emul ya, sahabat Daihatsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin mencari mobil Luxio di tahun 2023 ya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan ya. Dan nantinya tentunya bagi Anda yang mungkin ada kesalahan bisa langsung infokan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kocong Emul terus berkembang dan bisa memberikan updatean terus informasi yang Anda butuhkan semua ya. Oke sahabat Emul, cukup sampai di sini dulu ya.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.